Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yawma jumatin afdali ayyami syuhur wal a'wam wa fadala bi tamami fadlil a'mal 'ala al-a'mali bi ghairi min sa'iril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shahibul 'udhi wasyafa'ati wal maqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil kiram wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi yushaqu fihi al-mu'minun ila daril khulud wassalam. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha haqqa taqwah wa'malu anna jannata u'iddat liman ittaqa fa hiya masiruhu wa maswah wa'budullaha mukhlishina lahu din wa la tattabi'u ahwa'akum wa anfusakum wasyayatin. Qala Allah ta'ala alam a'had ilaykum ya bani adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Birratillah wa bi'aunillah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kekuatan istiqomah dalam beribadah. Mudah-mudahan setiap amaliyah ibadah kita khusus pada hari Jumat ini senantiasa makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus jadi penyebab daripada kita semua mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kesempatan khutbah, khatib senantiasa berwasiat khusus untuk diri khatib umum untuk kita semua. Wasiat bertakwa, wasiat dengan ketakwaan, agar kita senantiasa terus meningkatkan kualitas daripada takwa kita kepada Allah sebagai pembuktian daripada iman. Karena iman butuh pembuktian, iman harus dibuktikan. Pembuktian daripada iman itulah ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan setiap yang Allah perintahkan dan menjauhi setiap yang Allah larang. Ibadah Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahullah. Nah, jadi pertanyaan, kenapa kita senantiasa disuruh agar senantiasa terus meningkatkan daripada ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya sebagai tugas hidup kita selaku makhluknya Allah, agar kita bisa mendapatkan tujuan hidup kita. Tugas hidup kita adalah ibadah sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Lalu tujuan hidup kita dalam rangka kita menjalankan ibadah adalah ridhonya Allah. Maka oleh karena itu, mari saya mengajak khusus untuk diri saya pribadi, umum untuk kita semua, sama-sama kita lebih meningkatkan lagi kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam setiap ibadah, ketika Allah memerintahkan kita untuk kita sholat 5 waktu, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa Ramadan, Allah memerintahkan kepada mereka yang sudah mampu untuk berzakat, Allah memerintahkan kepada mereka yang sudah mampu untuk berangkat haji. Pada dasarnya, pada intinya, Allah ingin kita semua ini menjadi seorang muttaqi. Karena dengan menjalankan setiap yang Allah perintahkan, itulah pembuktian daripada ketakwaan kita kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah ingin kita menjadi seorang muttaqi? Allah berfirman dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah
adalah orang yang paling takwa. Ketika kita ingin menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, maka kita harus maksimal mungkin senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, dengan cara menjalankan setiap yang Allah perintahkan, menjauhi setiap yang Allah larang. Karena kita sadar ini tugas kita selaku makhluk adalah beribadah kepada Sang Khaliq ibadah Allah. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, maka kita harus menjadi orang yang paling takwa. Lalu yang kedua, kenapa Allah ingin kita menjadi seorang muttaqin? Agar kita senantiasa dibukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini pun sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk suatu negeri, penduduk suatu kaum, amanu, semua beriman kepada Allah, wattaqu, dan semua bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, pasti kami bukakan pintu keberkahan, kata Allah. Minas samai wal ardh, dari langit dan dari bumi. Allah akan bukakan pintu keberkahan bagi kita dari langit dan dari bumi. Syaratnya kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Walakin kadzabu, akan tetapi penduduk suatu negeri, suatu kaum, kadzabu, mereka membohongkan ayat-ayat Allah. Mereka enggak iman sama Allah, mereka enggak takwa sama Allah. Apa akibatnya? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka, kata Allah, atas apa yang telah mereka lakukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika kita mengharapkan keberkahan dari Allah, Allah bukakan itu keberkahan dari langit dan dari bumi, kita mendapatkan keberkahan dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka syarat mutlak amanu wattaqu, kita harus termasuk orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu selanjutnya, kenapa Allah ingin kita ini menjadi seorang muttaqin? Agar kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah, sesuai dengan firman Allah yang lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Wa may yattaqillah, karena siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah jadikan baginya makhrajan, jalan keluar. Ketika kita butuh solusi dari setiap permasalahan kehidupan kita, rasanya banyak masalah dalam kehidupan kita yang kita anggap berat, butuh kita solusi untuk setiap permasalahan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan ini, maka syaratnya kita harus bertakwa kepada Allah. Karena Allah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah jadikan baginya jalan keluar. Allah jadikan baginya jalan keluar, solusi untuk setiap permasalahannya, jalan keluar untuk setiap kesempitannya. Allah akan senantiasa memberikan solusi dalam kehidupan kita, ibadah Allah. Kalau satu perkara kita anggap itu sangat sulit, sangat berat, maka demi Allah, tidak ada satu perkara yang kita bawa ke hadapan Allah itu menjadi berat. Malah ketika suatu masalah itu berat, kita bawa ke hadapan Allah, kita memohon kepada Allah, maka itu akan menjadi kecil sekali di hadapan Allah, ibadah Allah. Karena yang menggerakkan kita Allah, yang memberikan kita solusi Allah, yang memberikan kita hidup Allah, yang memberikan segala sesuatunya, yang menggerakkan kita sehari-hari Allah, mentakdirkan kita Allah. Kita kembali kepada Allah. Syarat kita takwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Enggak cukup sampai di situ. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah beri dia rezeki dari arah yang enggak pernah dia sangka-sangka, ibadah Allah. Tentu kita senang kiranya kalau kita mendapatkan rezeki yang enggak pernah kita sangka-sangka. Ujung-ujung kita mendapatkan rezeki yang besar tanpa kita sadari, tanpa pernah kita bayangkan, pasti kita akan merasa senang. Dan ketika kita mengharapkan hal yang semacam itu, maka syaratnya kita harus takwa kepada Allah. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, syarat takwa. Lalu selanjutnya, kenapa Allah ingin kita menjadi seorang muttaqin? Agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Karena syarat mutlak kita masuk surganya Allah, kita harus menjadi seorang muttaqin.
tiket masuk surganya Allah adalah takwa. Karena surga Allah ciptakan untuk mereka yang bertakwa kepada Allah. Fa'inna jannata u'iddat liman ittaqa. Karena sesungguhnya surga Allah ciptakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini pun sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian semua wahai umat manusia, ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Tuhan kalian. Bersegeralah kita taubat, bersegeralah kita kembali kepada Allah, bertobat kita, beristighfar kita dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan, ninggalin kewajiban dosa kita, maksiat kita sama Allah. Taubatlah, buru-buru kita menuju ampunan Allah. Meninggalkan sholat itu dosa besar, meninggalkan puasa Ramadan itu dosa besar, meninggalkan zakat bagi yang mampu itu dosa besar, meninggalkan haji bagi yang mampu itu dosa besar. Tubu ilallah taubatan nasuha, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wasari'u, bersegeralah kalian semua ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhan kalian dengan berbanyak taubat, berbanyak istighfar. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan bersegeralah kalian semua menuju surga yang luasnya kata Allah bagaikan langit dan bumi. Bagi siapa itu? U'iddat lil muttaqin. Surga Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah nyuruh kita beribadah, Allah nyuruh kita beramal soleh agar kita menjadi muttaqin. Ketika kita meninggal dunia, kita termasuk golongan muttaqin. Kita sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah, Allah ingin kita semua masuk ke dalam surganya. Allah memerintahkan kita ibadah, Allah sayang kepada kita, Allah ingin kita mendapatkan ridhonya. Mudah-mudahan setiap amaliyah ibadah yang kita lakukan ini menjadi penyebab daripada turunnya ridho Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan ini merupakan bentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah, ibadah Allah. Dan mudah-mudahan setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yuk mari sudah saatnya kita kembali kepada Allah. Demi Allah, hidup kita ini gak akan lama di dunia ini, ibadah Allah. Cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah. Suka atau tidak suka kita akan kembali kepada Allah. Bisa besok, bisa lusa kita akan dipanggil oleh Allah. Karena dunia ini bukan tempat untuk kita hidup. Bukan. Dunia ini bukan tempat untuk kita bersenang-senang. Bukan. Kehidupan yang abadi nanti kita di akhirat, kepada Allah. Karena kita orang akhirat. Dulu kita dalam ruh, Allah pindahkan kita ke alam rahim. Lalu Allah pindahkan kita ke alam dunia. Besok lusa kita semua akan Allah pindahkan ke alam barzah. Besok lusa, cepat atau lambat kita semua akan pindah ke alam kubur. Alam selanjutnya yang akan kita hadapi pada Allah, cepat atau lambat. Yang jadi pertanyaan, ketika kita tahu kita akan pulang kepada Allah, pertanyaannya bekal apa yang sudah kita siapkan? Kita tahu kita akan pulang, persiapkan bekal sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, fatazawwadu, berbekallah kalian semua. Fa inna khaira zadi taqwa, sebaik-baik bekal kalian adalah ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Allah ingin kita menjadi seorang muttaqin, karena takwa itu menjadi bekal kita kembali kepada Allah. Dan takwa itu insya Allah yang menyebabkan kita semua mendapatkan ridhonya Allah. Berhenti daripada perbuatan maksiat, berhenti daripada perbuatan yang menentang Allah, berhenti daripada perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah. Yang belum mau sholat, buru-buru laksanakan sholat sebelum ajal tiba kepada kita. Yang belum mau melaksanakan amal ibadah, amal soleh yang lainnya, buru-buru laksanakan amal ibadah, laksanakan amal soleh secepatnya sebelum ajal itu menjemput kita. Karena ketika ruh kita sudah di kerongkongan, kita baru mau bertobat, sungguh sangat terlambat ibadah Allah. Karena pintu taubat akan senantiasa Allah tutup ketika ruh itu sudah ada di kerongkongan. Ketika syakaratul maut, pintu taubat itu akan Allah tutup.
Selama belum syakaratul maut, ruh kita belum sampai kerongkongan, pintu tobat itu akan Allah buka. Bagi siapa yang ingin bertobat kepada Allah, siapa yang ingin kembali kepada Allah, tubu ilallah taubatan nasuha, maka mereka akan diterima tobatnya oleh Allah, diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah. Malam yughair, selama ruh belum sampai kerongkongan. Kalau ruh sudah sampai kerongkongan, ketika syakaratul maut kita, baru kita mau bertobat, sudah sangat terlambat ibadah Allah. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup sampai saat ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mudah melangkahkan kaki kita menuju masjidnya Allah, mudah lisan kita untuk mengucapkan istighfar, sholawat dan yang lainnya. Pergunakan kesempatan itu dengan baik ibadah Allah. Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya sungguh amat akan merugi bagi mereka yang senantiasa melalaikan kewajiban ketika Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk melaksanakannya, mereka tidak memenuhi daripada kesempatan itu dengan baik. Sungguh-sungguh amat merugi. Artinya mereka akan menyesal ketika ruhnya sudah sampai kerongkongan. Mereka akan menyesal ketika syakaratul maut, karena akan Allah tunjukkan kepada dia setiap amal dia semasa hidup di dunia dan tempatnya nanti di akhirat. Allah tunjukkan kepadanya ketika kita semua syakaratul maut. Mudah-mudahan ketika syakaratul maut tidak ada ucapan yang keluar dari lisan kita melainkan ucapan la ilaha illallah. Ketika syakaratul maut, mudah-mudahan Allah ringankan lisan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana bi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya ketika syakaratul maut lisannya bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surganya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada penghuni surganya Allah. Dengan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, agar kita senantiasa bisa berbuat taat kepada Allah, agar senantiasa kita bisa menjauhi maksiat kepada Allah, agar senantiasa kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi rububiyyatihi wa idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala nabiyil anwar wa sirril asrar ya bil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-abrar wa sahbihi al-akhyar adada ni'amihi wa ifdali. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa taqwa wa amalu anna jannata wa'adat liman ittaqa wa ya masruhu wa maswa wa abudullaha mukhlishina lahu ad-din wa la tattabi'u ahwa'akum wa anfusakum wa syayatin wa Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammad farajan 'ajilan ya rabbal alamin.
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum